Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami menaikkan syukur dan terima kasih karena Engkau tidak menciptakan kami sebagai manusia tanpa adanya peraturan, tanpa ada jurusan, tanpa ada dasar hidup, tetapi Engkau memberi kami pedoman di dalam kehidupan kami, yaitu firman-Mu. Firman itu sudah begitu lama menyertai bangsa-Mu di dunia ini. Firman-Mu sudah begitu lama menjadi penghiburan buat begitu banyak orang. Dan kami berdoa kiranya Engkau sendiri akan hadir dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman itu akan menjadi firman yang memang hidup di dalam hati dan kehidupan kami. Heer onze God, wij danken u dat wij maar niet op deze wereld ronddolen als mensen zonder doel of richting, maar dat u ons uw woord hebt gegeven waarin u ons bekend maakt wie gij zijt en wie wij zijn. Daar danken wij u voor. En wij vragen u, wilt u zelf in de kracht van uw Heilige Geest in ons midden zijn, zodat wij uw woord zullen horen en niet alleen horen met onze oren, maar met heel ons bestaan. Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat 14. Dan Yohanes mengatakan di dalam Wahyu 5, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya,
Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian pembacaan dari bahasa Indonesia. Sekarang Openbaring 5 vers 1 tot en met 14 zal worden gelezen door de lectrix. Het is een heel duur woord, maar het betekent gewoon de voorlezer. Oh, sudah. Oke. Berarti kita semua sudah menjadi elektrik sendiri. Kita sudah dengar pembacaan dari Alkitab. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat yang kekasih, dalam kebaktian kita ini, kita akan merenungkan suatu pasal dari kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu adalah merupakan buku yang cukup aneh, penuh rahasia. Dan itu tidak kebetulan karena itu memang ditulis dalam bahasa yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memang merupakan anggota dari gereja purba. Karena mereka ditindas oleh kaisar sehingga mereka mesti memang secara rahasia. Jadi Yohanes menulis kitabnya di dalam bahasa rahasia boleh dikatakan. Tetapi buku Wahyu juga membangkitkan perasaan yang berbeda-beda. Ada orang yang tidak suka baca buku ini karena Wahyu mengandung lukisan-lukisan yang menakutkan. Orang lain lagi membaca kitab Wahyu karena menurut mereka kitab itu menggambarkan masa depan dunia. Sudah ada plan, rencana dari Tuhan dan itu sudah ditulis dalam kitab Wahyu. Ya, kita akan dengar saja dari apa yang dikatakan dalam pasal 5. Karena belum tentu bahwa memang seluruh apa yang terjadi di dunia itu memang sudah di kitab Wahyu. Tetapi yang tentu ialah bahwa kitab Wahyu mengatakan bahwa dunia kita ini
planet ini tidak akan ada selama-lamanya. Dan kita sekarang ini sudah sadar mengenai itu. Kita tahu bahwa bumi kita diancam. Seakan-akan kita berjalan pada pinggir dari sebuah gunung berapi. Jadi sangat perlu kita merenungkan kitab Wahyu. Dan pasal yang tadi dibacakan membawa kita ke dalam suatu kenyataan, suatu realitas yang lain, yaitu surga. Jadi kita seolah-olah lihat di dalam surga. Dan kita diundang untuk melihat kenyataan itu oleh mata dari Nabi Yohanes, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Dan pasal 5 dari kitab Wahyu menerangkan kepada kita bahwa dunia ini tidak merupakan kenyataan tunggal. Seakan-akan cuma ada satu kenyataan, yaitu kita dan itu bumi. Bukan. Rupanya ada juga kenyataan lain lagi, yaitu surga. Dan Yohanes melihat sebuah pintu, dan pintu itu terbuka, dan melalui pintu itu dia melihat takhta, dan di takhta itu tidak kosong. Takhta itu diduduki. Pada akhir hidupnya, teolog yang sangat terkenal, yaitu Karl Barth, mengatakan, es wird regiert. Dunia ini memang ada kepemerintahan. Dan itu bukan cuma pemerintah yang di sini, di Den Haag. Sampai kita di dunia ini masih ada dimensi lain. Kita tidak hidup dalam sebuah ruangan yang tertutup, di mana kita sendirian saja, tetapi memang ada kepemerintahan, yaitu dari seorang raja di atas takhtanya. Yohanes melihat raja di atas takhtanya itu, dan dia lihat bahwa di dalam tangannya adalah sebuah gulungan kitab. Dalam zaman Yohanes belum ada kitab seperti ini dengan halaman-halaman, tapi ada gulungan yang mesti diguling. Jadi raja itu pegang gulungan kitab. Dan kitab itu ditulisi sebelah dalam dan di sebelah luar. Kalau orang mau tahu apakah yang ditulis di dalam gulungan kitab, maka gulungan itu harus dibuka. Tetapi rupanya ada juga kata-kata di luar. Di luar adalah kata-kata mengenai hal-hal yang terjadi, yang sudah terjadi pada masa lalu dalam sejarah. Tapi di dalam bagian dalam ada hal-hal yang tersembunyi, masa depan. Tetapi gulungan itu disegel dengan 7 meterai, tidak dapat dibuka untuk dibaca. Dan kemudian ada suara dari seorang malaikat yang kuat berteriak, siapa yang datang untuk memecahkan segel dan membuka gulungan itu? Karena memang kita ingin tahu toh apa yang ditulis di dalam kitab itu. Tetapi disegel. Tidak ada seorang pun di surga pun tidak ada. Dan juga di bumi tidak ada yang berhak untuk membuka segel, untuk membuka gulungan itu. Dan Yohanes sangat tersentuh. Dan dia mulai menangis karena tidak ada orang yang memiliki hak untuk membuka gulungan itu dan mengungkapkan rahasia sejarah kepada kita. Saya kira kalau kita pada masa kini melihat dan merenungkan sejarah, ya tentu kita kadang-kadang juga menangis. Menangis karena
seperti dalam bulan-bulan terakhir ini karena ketidakberdayaan manusia. Kita tidak mampu untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Memang orang Barat selalu berpikir bahwa dia mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada. Dia bisa memperbaiki yang rusak dan selain-lain. Tapi rupanya ada juga hal-hal yang tidak bisa dirubah, yang harus memang diterima. Manusia tidak juga dapat memahami sejarah. Apakah rahasia sejarah? Ada orang yang mengatakan rahasia sejarah adalah kemajuan. Karena begini, kita sebagai manusia selalu mengambil langkah maju. Jadi orang selalu ingin membuat proyek baru untuk menangani sejarah, untuk membawa kemajuan. Tetapi siapapun yang berpikir bahwa manusia memang telah berhasil dengan cukup baik dalam hal menciptakan dunia yang lebih baik, sebaiknya membaca buku dari Geert Mak tentang Eropa. Kalau membaca buku itu, akan lihat bahwa sejarah dari Eropa, dan ini cuma Eropa ya, bukan dari yang lain, tapi cuma dari Eropa. Sejarah itu merupakan rentetan panjang pertumpahan darah dan kekerasan. Sebuah sejarah yang bikin kita menangis. Kemarin kebetulan ada ingatan dari peristiwa di Srebrenica. Itu cuma contoh yang kecil sekali. Karena rentetan peristiwa di Eropa jauh lebih dari hanya itu Srebrenica, dan Srebrenica sudah menjadi malapetaka yang luar biasa. Ada juga Perang Dunia Kedua dengan pembunuhan orang-orang Yahudi. Yohanes menangis. Tidak ada orang yang berhak mengungkap rahasia sejarah, karena apakah yang merupakan rahasia inti dari rahasia sejarah? Tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab, dan ini memang menyebabkan tangisan. Kita tidak dapat mengerti atau menguasai rahasia sejarah. Kita tidak dapat menemukan garis yang jelas dalam kekacauan sejarah. Kita tidak bisa memahami inti dan tujuan dari sejarah. Nah, ketika Yohanes menangis, salah seorang penatua yang ada di sana berkata, "Jangan menangis. Tidak perlu untuk menangis. Karena singa dari suku Yehuda telah memenangkan kemenangan. Seekor singa." Jadi di tengah keputusasaan, di tengah penderitaan, ada kekuatan yang sama kuatnya dengan singa yang akan mengendalikan kekacauan, yang akan menghalau kekerasan, yang akan membereskan segala sesuatunya. Dan kita melihat melalui mata-mata dari Yohanes. Dan kita mencari singa itu di tengah-tengah dunia yang ajaib itu, dan yang penuh dengan penatua, malaikat, dan makhluk-makhluk lainnya. Tetapi apa yang kita lihat bukanlah singa yang perkasa, melainkan seekor domba. Dan domba itu sepertinya disembelih. Masih ada lika pembantaian di lehernya. Inilah seseorang yang membawa luka sejarah yang berdarah. Inilah seseorang yang telah melihat dan mengalami seluruh sejarah pahit dari pertumpahan darah, dari kebencian, dan dari kekerasan dan penindasan, dan ia telah binasa. Karena seluruh sejarah peperangan
dan kekerasan itu adalah sejarah yang bertujuan untuk melawan apa yang kecil dan hina. Ia bertujuan untuk melawan yang tak berdaya. Perang dan kekerasan selalu hanya memiliki satu tujuan saja, untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. Persaingan di dunia hanya juga dimaksud supaya saya akan lebih kuat daripada yang lain. Itulah tujuan dari peperangan, tetapi juga dari dunia uang dan kapital, dari modal. Tujuan dari mendapat kekuasaan ialah supaya orang yang berkuasa dapat memaksakan orang lain sehingga mereka dapat diperintahkan. Waktu saya ke Den Haag ini ada program di radio mengenai sejarah dari keperbudakan, dari slavernij. Itu memang sejarah yang persis sama. Orang punya modal supaya orang lain yang kecil dan hina dapat dipakai sebagai alat. Itulah sejarah manusia, selalu begitu, selalu sibuk untuk mencapai ketuhanan, boleh dikatakan, asal saya dapat memerintah yang lain. Tetapi lihat di sini. Di sini adalah seekor domba, lemah, tidak berdaya. Ya, domba ini tampaknya telah disembelih. Dia sendiri menjadi korban di mezbah sejarah. Dia sendiri telah binasa karena sejarah. Tetapi ada lagi sesuatu yang bisa dikatakan tentang domba ini. Karena anak domba ini tidak mati, ia hidup. Ia memang membawa luka dalam, tetapi anak domba itu berdiri. Dan ia memiliki 7 tanduk, yaitu ia memiliki semua kuasa di surga dan di bumi. Tetapi itu bukan kekuatan seperti biasanya kita mendefinisikan kekuatan. Kekuatan biasanya bertujuan menghilangkan yang lain, mendiamkan yang lain. Tetapi kuasa domba ini bertujuan untuk membawa manusia kepada keutuhannya. Yaitu orang-orang dari semua negara dan bangsa, dari setiap suku dan bahasa. Di dunia kita ini orang selalu tergodai untuk melihat orang lain sebagai orang yang hendak dicurigai. Jika orang bukan dari suku atau bahasa atau warna kulit saya, maka mereka tidak hanya berbeda, tetapi mereka setidaknya harus didekati dengan kecurigaan. Semua orang yang di luar lingkungan kita sendiri dianggap asing. Dalam Perang Dunia Kedua, orang Yahudi dicurigai, bahkan dibunuh. Dan pada zaman lain lagi, kulit putih melawan kulit hitam. Tidak terlalu sulit untuk membuat orang saling berhadapan. Itu sama sekali tidak sulit. Kita gampang bisa mencurigai orang lain. Misalnya mengatakan mereka selalu curi atau mereka cuma datang untuk makan tapi tidak bikin apa-apa dan lainnya. Betapa bedanya dengan anak domba ini. Anak domba yang memberikan dirinya ada di sana demi orang lain. Tidak peduli apakah bahasanya, negaranya, atau benuanya. Dia ingin membuat orang menjadi orang baru. Tidak ada lagi budak. Tidak ada lagi orang yang dapat digunakan untuk diinjak-injak atau digunakan sebagai makanan untuk Miriam. Tapi dia hendak menjadikan manusia sebagai imam, sebagai raja.
Dia hendak menjadikan mereka sebagai manusia yang utuh. Dan pada saat gulungan kitab akan dibuka, semua nama dari orang-orang yang telah menjadi korban di dalam sejarah dapat dibaca di sana. Semua nama dari mereka yang diinjak-injak untuk hidup dalam sampah sejarah dunia kita terdapat di dalam gulungan kitab itu. Ketika gulungan dibuka, kita membaca di sana daftar panjang dengan nama-nama mereka yang berada di tempat sampah sejarah. Karena mereka dihancurkan di bawah sepatu tiran dan diktator yang haus kekuasaan. Ketika gulungan kitab dibuka, mereka semua akan hidup kembali. Mereka yang telah menjadi korban sejarah, mereka yang dianiaya, korban sejarah yang terlupakan dari semua bahasa, dari semua negara, dari semua suku, dan mereka akan dibawa pulang. Mereka akan diberi keadilan. Syukurlah, dunia kita ini tidak terjebak dalam spiral kehancuran dan kekacauan. Puji Tuhan, dunia ini diselamatkan melalui anak domba ini. Melalui dia, anak domba ini, yang memang merupakan rahasia sejarah kita. Terpujilah dia, Kristus Yesus, untuk selama-lamanya. Amin.